Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Nadia Cinta dengan NIM 1040425000125. Jadi hari ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas besar individu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu penggunaan if, VLOOKUP, dan pivot table di Microsoft Excel. Nah, pada bagian pertama saya mengimport data dari file sales data CFV ke dalam Excel, kemudian menyalin data ke worksheet. Selanjutnya saya mengisi kolom N sampai W dengan berbagai rumus if condition sesuai instruksi. Untuk kolom N berisi NIM saya yang diisi sama untuk semua baris. Pada kolom O menghitung faktor NIM dengan mengambil 3 digit terakhir NIM lalu dibagi 100. Lalu untuk kolom P menghitung performance score, yaitu sales amount dikali faktor NIM. Dan untuk kolom Q membuat kategori performance dengan IF bertingkat seperti excellent, good, average, atau below average. Untuk kolom R dan S menghitung profit per unit dan total profit. Nah, untuk kolom T mengelompokkan profit ke dalam kategori high, medium, atau low. Untuk kolom U mengelompokkan diskon menjadi high, medium, low, atau no discount. Dan untuk kolom V menentukan sales priority berdasarkan kombinasi produk kategori, quantity, dan sales channel dengan logika if, and, dan or. Kolom W menghitung bonus amount berdasarkan kombinasi kategori, performance, customer type, payment method, dan profit kategori. Semua rumus ini saya isi di 1000 baris data sehingga hasilnya akan konsisten. Pada bagian kedua, saya menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengisi kolom negara, produk, segmen, dan harga barang. Tabel referensi yang digunakan disesuaikan dengan NIM saya, apakah ganjil atau genap. Dan di sini saya menggunakan NIM ganjil. Kemudian saya menghitung penjualan dengan rumus jumlah barang dikali harga barang dikurangi diskon. Diskon ditentukan dari digit terakhir NIM, yaitu 125 untuk NIM saya. Di sel H82 sampai H85 saya menghitung total penjualan, rata-rata penjualan terbesar dan penjualan terkecil. Saya menggunakan phrase pants pada baris 1 agar judul kolom tetap terlihat, serta mengurutkan data tanggal dari yang paling bawah ke yang paling akhir. Nah, untuk menghitung total penjualan di sini menggunakan rumus sum H2 dibagi H81, lalu untuk rata-rata penjualan menggunakan average sama dengan rumusnya. Lalu untuk yang penjualan terbesar max dan yang penjualan terkecil min. Selain itu, saya mengimpor file employee data txt lalu melakukan filter sesuai instruksi. Worksheet pertama, filter departemen, saya filter menjadi research dan development. Untuk environment satisfaction, di sini hanya memunculkan angka 1. Untuk job satisfaction juga sama, hanya memunculkan angka 1. Lalu relationship satisfaction juga hanya memunculkan angka 1. Hasilnya saya salin ke worksheet baru bernama R&D Low Satisfaction. Nah, selanjutnya setelah semua data ditampilkan kembali, saya filter lagi menjadi departemen yang dimunculkan sales.
Lalu job role juga yang dimunculkan sales representative. Lalu pada age dimunculkan kurang dari 30 tahun, dan business travel yang dimunculkan hanya travel rarely atau non-travel. Hasilnya saya salin ke worksheet baru bernama On-Site Campus Fair Rep. Bagian 3, pivot table dan pivot chart. Pada bagian ketiga saya memilih dataset dalam bidang bisnis dan manajemen berbentuk produk handphone seperti Oppo, Samsung, Xiaomi, Nokia. Dan ini untuk agennya, untuk sumbernya ada pada agen, Tokopedia, Instagram, TikTok, maupun Shopee. Nah, ini setelah dibuat tabelnya, saya hanya memfilter bagian nama produk, nama merek, lalu hari-harinya, jumlah barang, dan jumlah namanya yang terjual di hari itu. Seperti ini. Nah, ini pivot chartnya, lalu ini tabel yang bisa dipilih. Kita mau lihat di hari apa aja, di merek apa aja gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.